Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Kartini Magister Pendidikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan atau presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 10 yang akan membawakan presentasi ini dengan judul MIPA untuk pengembangan pengetahuan problem solving. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Uzli Fatul Jana dengan NIM 24811110018 dan rekan saya. Saya Dewi Andini dengan NIM 24811111006. Nah, langsung saja kita lakukan pada bagaimana eh, pemateri pada hari ini. Yang pertama itu ada latar belakang. Kenapa sih makalah ini, presentasi ini, pertemuan hari ini dilaksanakan? Nah, latar belakangnya adalah kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan SDM terkait erat dengan mutu pendidikan, khususnya dalam ilmu pengetahuan alam dan matematika, atau yang biasa disebut dengan MIPA. Nah, MIPA ini penting nih untuk membentuk pola pikir ilmiah dan kreatif. Pembelajaran MIPA tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir rasional dan pemecahan masalah. Pendidikan MIPA membantu siswa menghadapi tantangan global secara kreatif dan bertanggung jawab. Pembelajaran ini perlu terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi perubahan zaman sekarang. Oke, baik. Jadi, dalam pembahasan materi materi hari ini, kita belajar bahwa MIPA itu berperan penting dalam membentuk pola pikir ilmiah, yang artinya kita bisa menelusuri bagaimana pembelajaran MIPA seperti matematika, IPA, pengetahuan alam menumbuhkan cara berpikir yang logis, objektif dan berdasarkan yang bukti nyata, bukan hanya sebatas seperti menghafal. Misalnya lewat eksperimen, siswa belajar dengan mengamati, menafsirkan hasil ataupun menarik kesimpulan secara ilmiah. Selain itu, MIPA juga merupakan pembelajaran yang memiliki kemampuan problem solving melalui observasi dan analisis, di mana perkembangan teknologi, informasi, dan sains yang bergerak cepat, jadi siswa itu perlu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima dan beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang ketiga, di dunia modern menuntut kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Jadi maksudnya, siswa itu tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga belajar menyelesaikan masalah nyata dengan mengamati fenomena, menganalisis data, dan mencari solusi ilmiah. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai latar belakang yang panjang ini karena perlu adanya sebuah latar belakang untuk memulai sebuah presentasi pada hari ini. Nah, rumusan masalahnya itu apa aja sih? Yang pertama, ada bagaimana pengembangan MIPA meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa. Yang kedua, apa sih kontribusi MIPA gitu ya terhadap keterampilan problem solving. Yang ketiga, bagaimana peran MIPA ini dalam membentuk sikap ilmiah siswa. Yang keempat, apa implikasi integrasi MIPA bagi peran guru. Dan yang terakhir rumusan masalahnya yaitu bagaimana sinergi pengetahuan dan keterampilan MIPA mendukung tujuan pendidikan sains. Oke, baik. Setelah rumusan masalah tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, tentu saja di sini kita memiliki tujuan mengapa kita mempelajari ini. Oke. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan MIPA dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Yang kedua, menganalisis peran MIPA dalam menumbuhkan keterampilan problem solving. Ketiga, mendeskripsikan peran MIPA dalam membentuk sikap dan karakter ilmiah. Keempat, mengidentifikasi implikasi integrasi MIPA terhadap peran guru. Dan yang kelima, yaitu untuk memahami sinergi pengetahuan dan keterampilan MIPA dalam mencapai tujuan pendidikan sains. Nah, latar belakang udah, rumusan masalah juga sudah, dan tujuan juga sudah. Sekarang kita masuk dalam materinya. Yang pertama dalam subbab, apa sih pengertian MIPA dan problem solving sendiri? Jadi pengertian MIPA ini tuh
MIPA adalah bidang ilmu yang mempelajari fenomena alam dan logika kuantitatif secara sistematis melalui observasi, eksperimen, serta penalaran ilmiah yang sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya gitu yang udah menjelaskan tentang mengenai MIPA ini bagaimana. Nah, pembelajaran MIPA itu apa sih? Pembelajaran MIPA adalah proses pendidikan yang melatih siswa berpikir kritis, logis, dan ilmiah dengan mengaitkan konsep-konsep matematika, fisika, kimia, dan biologi untuk memahami serta memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Jadi MIPA ini pokoknya mah ada matematika, fisika, kimia, dan biologi yang terus berada di lingkungan kita, yang terus beriringan dengan kehidupan kita gitu. Nah, tahap kemajuan IPA itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada pengamatan dulu, setelah itu pengelompokan, lalu kita masuk dalam tahap percobaan. Nah, jadi proses IPA tuh kayak apa sih? Proses IPA berawal dari keyakinan bahwa alam selalu berubah berdasarkan pengalaman panjang. Terus IPA juga berkembang bertahap sesuai proses ilmiah. IPA terus berusaha memahami perilaku dan interaksi objek alam. Lalu pengetahuan ilmiah ini muncul dari pengamatan yang bisa diuji oleh banyak orang. Nah, masuk dalam matematika, pengukuran juga penting untuk membentuk formulasi dan hukum ilmiah. Jadi kayak MIPA tuh ya ada semua dalam kehidupan kita gitu. Nggak bisa dipungkirin bahwa MIPA itu selalu ada kaitannya dengan kita ini. Nah, jadi pengertian problem solving-nya setelah tadi kita menjelaskan tentang MIPA, sekarang kita masuk ke hakikat pendidikan dulu. Hakikat pendidikan berkualitas itu seperti apa sih? Nah, jadi pendidikan itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran harus mendorong belajar sepanjang hayat dan keaktifan siswa dalam mencari sumber belajar. Guru berperan sebagai pengarah dan fasilitator yang menumbuhkan rasa ingin tahu serta motivasi belajar. Nah, udah ada hakikat pendidikannya nih, yang berkualitas itu seperti apa. Kita masuk ke pengertian problem solving dalam pembelajarannya. Mungkin teman-teman nggak asing dengan kalimat problem solving itu apa sih? Nah, jadi saya coba menjelaskan dengan kalimat sederhana. Jadi problem solving ini adalah proses berpikir ilmiah untuk menyelesaikan masalah dengan strategi dan metode tertentu. Intinya mah problem solving tuh buat menyelesaikan masalah gitu dengan cara-cara yang ada gitu. Terus tujuannya tuh apa? Tujuan dalam pembelajaran tentunya bertujuan melatih siswa berpikir logis, kritis, mandiri, dan analitis dalam menemukan solusi. Ini sesuai dengan hakikat pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, tentang problem solving dalam pembelajaran ini selalu melibatkan siswa secara aktif dan kolaboratif agar terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah nyata. Jadi ya siswa ini harus terlibat karena keterlibatan ini problem solving di pembelajaran itu makin meningkat dengan adanya siswa dan peran guru tentunya di dalam hakikat pendidikan tadi. Selanjutnya, nah langkah-langkahnya itu apa sih dalam problem solving ya? Mungkin waktu itu juga sudah ada yang menjelaskan mengenai langkah-langkahnya gitu. Atau ya kita inilah langkah-langkahnya itu. Yang pertama itu menentukan masalah yang jelas. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Setelah masalahnya itu udah ada nih, kita kumpulin datanya dan informasi yang benar-benar valid gitu. Setelah itu, membuat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Sehingga kita punya simpanan hasil jawaban sementara tersebut. Yang keempat itu diuji hipotesis melalui analisis yang akan kita lakukan gitu. Yang keenam nih, yang kelima maaf, menarik kesimpulan yang terakhir. Nah, ciri-ciri model problem solving itu seperti apa sih? Jadi, ciri-cirinya ada 4. Siswa diberi kebebasan berpikir dan mengonstruksi jawaban sendiri. Terus adanya interaksi aktif antara guru dan siswa. Terus terjadi dialog ilmiah atau matematis untuk mencari solusi. Yang keempat, guru hanya sebagai pembimbing, bukan penentu kebenaran mutlak. Nih, model problem solving dalam pembelajaran ya. Yang pertama, pokoknya mah ada guru dan siswa. Terus siswa tuh diajak mikir, guru cuma jadi pembimbing. Dan dalam dialog tersebut, dalam
interaksi antara siswa dan guru tersebut harus adanya dialog ilmiah yang bukan hanya sekedar dialog saja, tetapi harus memancing siswa agar ada hal yang harus diungkapkan untuk mencari solusi masalah gitu. Selanjutnya, walaupun problem solving ini kelihatannya tuh seperti menarik, seperti ya yang bagus untuk perkembangan siswa gitu. Perkembangan siswa di MIPA dan yang lainnya itu, tapi ini nih ada kelebihannya. Kelebihan metode problem solving itu seperti apa sih? Jadi ada melatih berpikir kreatif dan inovatif, mendorong siswa mencari informasi dan melakukan penyelidikan, terus mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata, terus mengembangkan ide penemuan dan logika. Jadi siswa tuh nggak hanya stuck di kelas aja, tapi kita juga sebagai siswa ada mengaitkan teori dengan praktek di kehidupan nyata. Jadi siswa tuh semakin paham dengan teori itu benar, maka di praktik juga dengan benar gitu. Terus jadi kayak siswa tuh punya cara sendiri untuk melakukan penyelidikan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Selanjutnya, selain kelebihan, ada juga kelebihan lainnya, ada membiasakan berpikir kritis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selain empat tadi, ada lagi dan menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja dan sosial. Terus membantu siswa mengatasi hambatan belajar. Lalu ada kekurangannya nih, setelah ada kelebihan, ada kekurangan dalam metode problem solving. Kekurangannya itu pastinya membutuhkan waktu yang lama, karena problem solving ini harus dilakukan analisis gitu ya. Kalau analisis itu harus benar-benar dan harus valid. Jadi waktunya tuh sedikit lama, ya lama gitu lah. Terus memerlukan perencanaan matang dan struktur yang jelas. Kita kalau mau melakukan tahap problem solving nih, yang dari awal sampai akhir, kita harus ngerencanain matang-matang dulu, strukturnya jelas dulu. Setelah ini mau ngapain, setelah itu mau ngapain. Jadi terstruktur gitu. Terus membutuhkan banyak peserta dan keterlibatan aktif. Sebuah data, hasilnya itu pasti dalam sebuah forum ataupun tidak hanya sendiri gitu, yang menghasilkan sebuah kesepakatan atau hasil ilmiah yang mutlak atau yang valid gitu. Lalu tidak semua materi cocok dengan pendekatan ini dalam pembelajaran, juga nggak semua cocok dengan pendekatan ini dalam metode problem solving di siswa ya. Terus kurang efektif bila siswanya pasif. Ini kan dalam pembelajaran nih, kalau problem solving MIPA terus kayak kalau kurang efektif siswanya pasif, maka problem solving ini kurang efektif gitu. Lain lagi kalau siswanya aktif, maka itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, nah, ini ada keterkaitan antara MIPA dan kemampuan problem solving. MIPA ini kan sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kemampuan problem solvingnya tuh apa? Ada kaitannya nggak nih gitu. Jadi pembelajaran IPA tidak hanya teori, tapi juga praktik penerapan konsep yang sudah disampaikan tadi. Kita tuh tidak hanya belajar teori semata saja, tapi juga praktik penerapan konsep dalam pembelajaran IPA tersebut. Nah, itu ada kaitannya dengan problem solving yang dijalankan. Yang kedua ada penerapan konsep, melatih siswa memecahkan masalah nyata. Terus ada kemampuan problem solving menjadi inti dari keberhasilan belajar IPA. Belajar IPA harus selalu ada kemampuan problem solving agar sebuah pembelajaran itu bersifat valid ya. Ini antara kemampuan problem solvingnya dan MIPA tersebut. Hasil akhirnya siswa jadi bisa menerapkan pengetahuan IPA dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, yang subbab yang kedua, setelah kita mencari tahu tentang MIPA, problem solving, selanjutnya kita akan membahas mengenai MIPA untuk pengembangan pengetahuan. Nah, jadi MIPA untuk pengembangan pengetahuan ini saya jelaskan dulu mengenai sains ya. Sains merupakan bangunan ilmu yang terbentuk dari pengumpulan secara sistematis sejak zaman kuno. Lalu metode ilmiah bersifat deterministik dan efektif dalam menangani persoalan ilmiah karena selalu terbuka terhadap revisi. Terus teori-teori sains tidak bersifat tetap, tetapi harus berevolusi melalui konfirmasi, perbaikan, dan penambahan teori baru. Sains ini bersifat dinamis, artinya
selalu terbuka terhadap bukti empiris baru dan tidak pernah final, selalu ada ya berkelanjutan gitu. Terus hasil atau produk sains meliputi fakta, prinsip, hukum, model, dan teori yang membangun bidang ilmu pengetahuan. Sains diibaratkan seperti struktur bangunan. Nih, contoh perkembangan teori atom menjadi contoh nyata dari sifat eksperimental dan evolutif dari sains. Dalton, atom dianggap bola padat. Thomson, atom seperti roti kismis dengan muatan positif dan negatif. Rutherford, atom memiliki inti bermuatan positif di keliling elektron, dan atom Bohr memiliki inti proton dan neutron dengan elektron pada orbit tertentu. Selanjutnya, fungsi sains sendiri itu apa sih? Jadi dari pengetahuan ya, dari pengembangan pengetahuan ini, fungsi sains itu membantu manusia berpikir sistematis. Tanpa adanya sains, manusia tidak berpikir, maksudnya kayak sistematis tuh urutan gitu, sistematis dengan struktur yang jelas gitu. Yang kedua, menjelaskan dan memahami gejala alam serta keterkaitannya. Alam yang sudah disampaikan, alam itu selalu berkaitan dengan MIPA dan kehidupan manusia gitu. Problem solving harus selalu tetap ada di dalamnya. Terus meramalkan gejala alam berdasarkan pola yang telah dipelajari. Selanjutnya, mengendalikan dan memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, melestarikan alam melalui pengetahuan ilmiah tentangnya. Jadi fungsi sains itu ada 5 ya, saling ketergantungan atau saling keterlibatan antara manusia, problem solving, MIPA dan yang lainnya. Selanjutnya, ada subbab mengenai MIPA untuk pengembangan pengetahuan problem solving. Jadi yang pertama tadi ada MIPA, terus problem solving, selanjutnya ada MIPA untuk pengembangan pengetahuan. Nah, yang ketiga ini tambah lagi ada MIPA untuk pengembangan pengetahuan problem solving. Boleh Nah, metode problem solving ini saya jelaskan ulang, merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses berpikir kritis dan analitis. Melalui metode ini, siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisis data, serta menemukan solusi logis berdasarkan hubungan sebab akibat yang ada. Pembelajaran dengan pendekatan ini membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam, meningkatkan keterampilan kognitif, dan menumbuhkan kemampuan menghadapi tantangan nyata. Selain itu, metode problem solving menjadikan proses belajar lebih interaktif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi metode problem solving ini ya memang sangat keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, melatih siswa untuk aktif gitu. Selanjutnya, ada manfaat penerapan problem solving. Nah, setelah dilakukan metode problem solving ini ada manfaatnya, yaitu menumbuhkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah, membiasakan perencanaan yang matang sebelum bertindak, melatih tanggung jawab atas keputusan yang diambil, mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian masalah, menumbuhkan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Jadi ada menumbuhkan sikap dan pantang menyerah, maksudnya kayak nggak, kalau gagal, misal dalam percobaan gagal ya pantang menyerah gitu untuk menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan. Terus membiasakan perencanaan yang matang sebelum bertindak. Tanpa adanya persiapan dari awal untuk sebuah uh, metode problem solving yang sistematis, jadi siswa tuh selalu membiasakan perencanaan yang matang gitu, tanpa tanpa adanya latar belakang yang kita harus harus ada dulu gitu kan. Jadi ada perencanaan yang benar-benar kita tuh tahu mau ngapain gitu. Terus melatih tanggung jawab atas keputusan yang diambil tanpa apa ya, berpikir yang logis, kritis, itu melatih tanggung jawab. Bagaimana kalau keputusan yang diambil ini salah, benar ataupun yang lainnya. Terus mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian masalah. Karena dalam penyelesaian masalah pasti banyak banget caranya, terus menemukan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Karena sebuah hasil juga harus ada kesepakatan gitu. Selanjutnya, ada lagi manfaatnya melatih berpikir secara
struktur dan sistematis, mengasah kemampuan memahami hubungan sebab akibat, melatih pengambilan keputusan yang tepat, menanamkan keyakinan bahwa setiap masalah memiliki solusi yang dapat dicapai. Problem solving kan intinya mah mencari solusi ya. Jadi penerapannya tuh ya kita ngeyakinin bahwa sebuah masalah itu pasti ada solusinya. Bagi teman-teman yang merasa seperti itu, boleh relate dengan problem solving ini. Selanjutnya, ada peran konsep-konsep MIPA dalam melatih berpikir logis dan sistematis. Jadi perannya tuh apa sih dalam MIPA ya? Terus melatih berpikir logis itu maksudnya gimana? Jadi perannya itu melatih penalaran logis, di mana melalui urutan konsep dari definisi hingga penerapan yang akan dilakukan gitu. Terus mendorong berpikir sistematis dengan mengikuti tahapan metode ilmiah berbasis bukti. Terus mengembangkan berpikir kritis dan problem solving lewat penerapan konsep pada masalah yang nyata. Terus ada juga menumbuhkan disiplin berpikir. Maksudnya yaitu ya dengan menuntut konsistensi dan ketelitian angka di MIPA yaitu. Jadi konsep MIPA tuh penting ya teman-teman dalam membentuk pola pikir logis dan sistematis. Dalam matematika, siswa belajar menalar secara runtut dari definisi hingga penerapannya seperti apa. Sedangkan dalam IPA nih, mereka tuh dilatih mengikuti tahapan metode ilmiah yang berbasis bukti empiris. Proses ini tuh membantu siswa berpikir kritis, teratur, dan mampu memecahkan masalah secara rasional, bukan sekedar menghafal rumus atau fakta. Jadi MIPA ini ya saling bergantungan dalam konsep-konsep MIPA yang logis dan sistematis. Selanjutnya, ada contoh penerapan MIPA. Gimana sih dalam menyelesaikan masalah nyata setelah kita teori-teori-teori, gimana sih contohnya tuh gimana gitu. Contohnya ini ada fenomena alam, contohnya dalam fisika dan biologi dulu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi memahami gejala seperti pelangi, hujan, asam, dan efek rumah kaca secara ilmiah, serta mencari solusi atas dampak lingkungan. Nih penerapannya itu kayak kenapa gitu ya? Kenapa terbentuknya pelangi? Terus ada efek rumah kaca itu gimana gitu? Itu masuk ke fenomena alam penerapan MIPA-nya dalam menyelesaikan masalah. Muncul kata nih, kenapa? Pasti sebuah kata kenapa ini dijabarkan kenapa sehingga ada metode problem solving yang harus dijalankan dalam dalam pemikiran tersebut gitu. Yang kedua ada eksperimen kimia, itu memanfaatkan konsep green chemistry seperti membuat sabun dari minyak jelantah dan pupuk organik untuk mengurangi limbah. Eksperimen kimia bagi teman-teman mungkin gak asing lagi ya bagaimana contohnya. Lanjut ke perhitungan ilmiah, matematika dan fisika. Digunakan dalam menghitung energi listrik, efisiensi bahan bakar, dan waktu tempuh kendaraan. Terus masalah lingkungan, biologi dan kimia, menganalisis pencemaran dengan menguji pH air atau mendeteksi logam berat guna menentukan langkah penanganan yang tepat gitu. Jadi ya dalam sebuah contoh-contoh ini pasti keterlibatan lagi problem solving gitu. Ini kan MIPA nih maksudnya, terus ada problem solvingnya. Nah itu contohnya. Selanjutnya ada integrasi pembelajaran berbasis masalah. Jadi problem based learning dalam MIPA gitu gimana sih? Jadi pembelajaran berbasis masalah ini jadi salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analis, dan pemecahan masalah siswa dalam MIPA. Melalui model ini, teman-teman, siswa tuh belajar secara aktif dengan menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. PBL atau saya singkat saja problem based learning itu membantu siswa mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan komunikasi dan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, penerapan PBL tidak hanya memperkuat penguasaan konsep MIPA, tetapi juga menumbuhkan sikap ilmiah dan kemampuan berpikir logis yang dibutuhkan di dunia nyata. Integrasinya seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tadi kan problems based learning-nya udah dijelaskan ya dalam MIPA itu seperti apa. Jadi ada tujuan dan manfaatnya itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analis dan sistematis. Mirip-mirip sebenarnya. Terus menemukan rasa ingin tahu dan kemandirian belajar, terus mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan bukti empiris, terus meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa belajar. Terus ada langkah-langkah PBL, ada kemiripan juga dalam
Yang pertama itu karena seorang siswa mengorientasikan pada masalah kontekstual gitu. Terus membimbing siswa dalam merumuskan dan mengatur tugas pembelajaran. Yang ketiga itu ada memotivasi siswa mencari informasi dan menemukan solusi. Terus ada menyajikan hasil juga penyelesaian masalah secara ilmiah. Yang kelima ada menganalisis serta mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Tadi best learning ya, gitu. Ada langkah-langkahnya. Selanjutnya, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya dalam poin 4. Untuk rekan saya, Dewi Andini, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah MIPA untuk pengembangan sikap. Nah, di sini pembelajaran MIPA itu tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tapi juga pembentukan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Jadi, pembelajaran MIPA untuk pengembangan sikap ini berarti bahwa belajar MIPA itu bukan hanya soal memahami konsep konsep ataupun rumus, tetapi juga bagaimana menumbuhkan karakter dan nilai-nilai ilmiah dalam diri siswa. Nah, bagaimana sih untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut? Nah, untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut itu bisa melalui kegiatan seperti observasi, eksperimen, dan diskusi, di mana siswa itu bisa belajar rasa ingin tahunya yang tinggi, jujur dalam mengamati data dan bertanggung jawab terhadap hasil serta tampaknya dan serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, sikap ilmiah ini penting karena membuat siswa itu dapat pertama berpikir kritis. Lalu yang kedua itu adalah berpikir kreatif. Yang ketiga itu ilmiah dan yang keempat itu terbuka terhadap ide baru. Nah, jadi di sini MIPA itu berperan besar dalam membentuk pribadi yang bukan hanya pintar tetapi juga bijak dan beretika dalam berpikir ilmiah. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya sikap ilmiah dalam MIPA? Yang pertama itu adalah mendorongnya berpikir seperti ilmuwan. Nah, artinya itu siswa itu diajak untuk meniru cara berpikir untuk meniru cara berpikir seorang ilmuwan, mulai dari bertanya, mengamati, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Jadi, belajar MIPA itu tuh bukan hanya sebagai mendengar teori aja, tapi benar-benar mengalami proses ilmiahnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, menumbuhkan karakter aktif dan kritis. Jadi, bukan hanya penerima fakta yang mentah-mentah gitu ya. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir dan mempertanyakan informasi. Jadi bukan hanya sekedar menerima aja menerima mentah-mentah dan terima oh ini informasinya. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita tuh harus mempertanyakan apakah informasi ini betul, apakah ini hoax dan lain sebagainya. Hal ini itu dapat membantu untuk membentuk pribadi yang aktif, mencari tahu dan berani untuk mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya adalah siswa dengan sikap ilmiah yang baik memiliki literasi sains lebih tinggi. Nah, maksudnya itu ialah ketika siswa punya rasa ingin tahu yang tinggi dan terbuka terhadap bukti, maka mereka itu akan lebih mudah memahami mengenai konsep-konsep sains dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang keempat adalah sikap ilmiah menjadi dasar pembelajaran kontekstual dan bermakna. Nah, dengan sikap ilmiah tersebut, pembelajaran itu bisa lebih nyata dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena siswa itu belajar memahami fenomena di sekitar mereka menggunakan cara berpikir ilmiah. Dan salah satu contohnya itu yaitu siswa belajar menerima ketidakpastian hasil eksperimen dan terbuka pada solusi lain. Nah, mungkin relate ya sama kita yang anak kimia yang sering eksperimen, di mana kan kadang kita tidak semua berhasil gitu, ada aja gagalnya gitu. Nah, kita tuh harus bisa menerima bahwa hasil eksperimen itu ada ketidakpastian dan terbuka terhadap solusi lain, seperti itu. Selanjutnya adalah komponen sikap ilmiah. Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu berarti aktif bertanya dan menyelidiki fenomena, di mana itu siswa itu selalu tertarik dan aktif bertanya tentang fenomena di sekitar, bukan hanya menerima informasi saja seperti, ih kenapa ya bisa hujan turun kayak gitu, terus kenapa sih bisa terbentuk pelangi dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa dijelaskan melalui MIPA. Selanjutnya, keterbukaan terhadap ide, di mana siswa itu menerima pandangan baru berdasarkan bukti. Jadi, siswa itu mampu menerima pendapat atau temuan baru itu selama didukung oleh bukti ilmiah, bukan hanya berdasarkan perasaan aja.
Jadi kan kalau kita eksperimen, kalau kita observasi langsung, gini loh ternyata cara pembuatan apa ya? Cara pembuatan larutan itu seperti ini. Jadi kan kalau secara teori bisa saja sesuatu apakah betul gitu. Tapi kan kalau sudah sesuai eksperimennya dilihat secara nyata, oh berarti ada nih buktinya bahwa cara pembuatan larutan itu seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menghargai data, yaitu tidak membuat klaim tanpa bukti ilmiah. Nah, di sini itu kita itu tidak bisa asal berpendapat. Jadi harus sesuai faktanya. Jadi bahwa setiap kesimpulan atau setiap pembahasan yang kita bahas itu harus berdasarkan bukti dan hasil pengamatan yang nyata. Jadi bukan ngada-ngada kayak ah ini mah berdasarkan aku aja. Kalau berdasarkan akunya tidak eksperimen kan bagaimana gitu. Itu kan tidak ada bukti secara ilmiahnya seperti itu. Selanjutnya adalah fleksibilitas berpikir, di mana siswa itu siap merevisi jawaban bila terbukti salah. Jadi, jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, atau berbeda dari hipotesisnya, maka siswa itu harus bisa memperbaiki dan juga mengubah pandangan dengan terbuka. Jadi, siswa itu harus memiliki apa ya, sikap untuk menerima bahwa ada teori yang sebenarnya dan terbuka terhadap eh, paradigma-paradigma yang memang betul yang memang betul jawabannya. Selanjutnya adalah kejujuran ilmiah. Di sini jujur dalam pengamatan dan pelaporan. Nah, jadi bersikap jujur itu dalam menulis data itu tuh harus jujur, jangan ngarang. Datanya misalnya dapatnya harusnya 2, kita malah jadi 4. Itu tuh tidak boleh karena akan mempengaruhi hasil eksperimen dan juga bisa dapat mengubah pandangan orang lain terhadap apa ya ilmiah kita gitu. Jadi tidak dipercaya lagi. Selanjutnya itu adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini yaitu menyadari dampak sains bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini itu siswa itu menyadari bahwa hasil sains itu bisa berdampak bagi masyarakat dan lingkungannya, sehingga harus digunakan secara bijak. Jadi dari komponen sikap ilmiah yang 6 tersebut itu penting banget karena dari sinilah terbentuknya karakter ilmiah siswa yang tidak hanya pintar secara teori, tetapi jujur, terbuka, dan peduli terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran MIPA untuk menumbuhkan sikap ilmiah. Yang pertama, itu adalah pendekatan inquiry atau eksperimen terbuka. Jadi, di sini itu siswa itu memberi ruang bagi siswa itu untuk mencari tahu sendiri melalui eksperimen agar mereka itu terlatih rasa ingin tahunya atau berpikir kritis dan ilmiahnya secara fleksibel. Lalu selanjutnya adalah pendekatan Science Technology Society atau STS. Nah, di sini itu STS itu menghubungkan pelajaran sains dengan masalah nyata di masyarakat supaya pembelajaran itu terasa relevan dan bermakna. Jadi dikaitkan antara sains yang terjadi dan di lingkungan masyarakat bahwa apa sih sains dan masyarakat itu sebenarnya saling berhubungan. Nah, selanjutnya adalah integrasi nilai agama atau spiritual. Nah, jadi di sini eh, eh, pembelajaran untuk menumbuhkan sikap ilmiah ini mengajak siswa untuk menyadari bahwa ilmu juga bagian dari kebesaran Tuhan. Jadi sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Jadi di sini tuh bukan hanya dilihat dari secara sainsnya aja, tapi kita juga harus ada sikap ilmiah bahwa apa sih ilmu-ilmu juga berasal dari kebesaran Tuhan. Nah, selanjutnya adalah penilaian afektif dan reflektif. Nah, jadi di sini penilaian afektif dan reflektif ini yaitu guru itu tidak hanya menilai ujian, tapi juga nilai seperti kejujuran, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab selama proses belajar. Dimana kan kalaupun di rapot-rapot ya di SMA gitu kan ada nilai keterampilan dan nilai pengetahuan gitu ya. Jadi untuk pengetahuannya ada dan keterampilannya pun ada. Nah, jadi melalui strategi-strategi ini, pembelajaran MIPA itu harus bisa lebih hidup karena siswa itu tidak cuma belajar mengenai konsep, tetapi juga membentuk sikap sikap ilmiah yang utuh. Oke, selanjutnya itu adalah tantangan pembelajaran MIPA di Indonesia. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang masih teacher centered atau siswa pasif. Jadi di sini tuh pembelajarannya itu masih cuman dosen atau guru yang menjelaskan saja.
Jadi kayak ceramah aja gitu. Jadi tidak ada interaksi siswa dan gurunya. Sehingga itu siswa itu menjadi pasif dan hanya menerima informasi tanpa proses berpikir yang mendalam. Nah, selanjutnya itu adalah fokus pada hafalan bukan eksplorasi dan refleksi. Jadi di sini fokusnya itu pada hafalan rumus aja, teori aja. Jadi membuat siswa itu kurang terbiasa untuk bereksperimen atau berpikir reflektif terhadap fenomena yang nyatanya. Selanjutnya adalah kurangnya fasilitas eksperimen terbuka. Nah, di sini kekurangan fasilitas dari eksperimen terbuka ini menjadi kendala dalam mengembangkan sikap ilmiah secara langsung. Di mana kan misal kayak kita ingin mengeksperimen gitu ya, eksperimen kimia, tapi kan tidak didukung oleh adanya lab dan lain-lain sebagainya. Jadi masih kurangnya fasilitas eksperimen yang terbuka. Selanjutnya adalah penelitian dominan kognitif, sikap ilmiah yang kurang terukur. Jadi eh, penilaian pembelajaran pun masih didominasi oleh aspek yang kognitif. Sementara aspek sikap seperti kejujuran, rasa ingin tahu ataupun berpikir kritis dan ilmiah itu masih jarang terukur baik oleh beberapa sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah guru belum optimal sebagai fasilitator sikap ilmiah. Jadi, guru pun itu seringkali belum sepenuhnya berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan sikap ilmiah. Karena itu, diperlukannya inovasi strategi. Nah, karena dari tantangan-tantangan tersebut, kita harus memiliki solusinya. Yang pertama itu adalah inovasi strategi pembelajaran partisipatif. Partisipatif, yes. Nah, di mana pembelajaran itu perlu bergeser dari yang tadinya teacher-centered itu ke student-centered. Di mana siswa itu berperan aktif dalam proses penemuan pengetahuan. Strategi seperti PBL yang sudah disebutkan sebelumnya ya sama pemateri yang pertama yaitu project based learning ataupun inquiry based learning dan collaborative learning dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kejujuran ilmiah dengan melalui kegiatan seperti eksperimen, diskusi kelompok, ataupun pemecahan masalah yang kontekstual, di mana siswa itu dapat belajar lebih berpikir ilmiah dan juga bertanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri. Yang kedua, itu adalah optimalisasi fasilitas dan media digital, di mana keterbatasan alat praktikum misalnya ya dapat diatasi dengan pemanfaatan simulasi digital. Nah, di sini kan sudah ada banyak ya kayak virtual lab ataupun media interaktif seperti PET. Itu salah satu virtual lab yang bisa diakses secara gratis di Chrome ataupun Google. Lalu ada juga video-video eksperimen. Pasti kan banyak banyak banget kan video-video eksperimen di YouTube dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi-teknologi inilah siswa itu tetap dapat mengembangkan keterampilan penyelidikan ilmiah mereka meskipun sarana fisiknya itu secara terbatas. Tapi selain itu juga, media digital juga membantu guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan dengan dunia modern. Karena kan mungkin anak-anak tuh terutama yang kadang bosan ya kalau apa sih namanya tuh flat aja gitu. Nah, kan dengan apa ya dengan teknologi media digital yang sekarang memang berkembang pesat itu, kita bisa nih kayak belajarnya tuh lewat game ataupun lewat apa kayak quizzes di mana nantinya tuh ada pop-up lucu dan menarik seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah pelatihan dan pendampingan guru. Nah, di sini guru itu merupakan kunci dalam menumbuhkan sikap ilmiah oleh siswa. Nah, oleh karena itu, perlulah dilakukan pelatihan profesional berkelanjutan agar guru itu mampu menerapkan pendekatan saintifik, STS, dan pembelajaran berbasis proyek secara efektif. Nah, program seperti pendampingan antar guru juga berperan penting untuk berbagai praktiknya, baik itu mengevaluasi proses pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan dan menilai aspek sikap secara objektif. Nah, selanjutnya adalah implikasi untuk guru. Nah, guru untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut yang tadi sudah disampaikan ya, guru pun perlu yang pertama itu merancang pengalaman belajar berbasis penyelidikan atau inquiry dan refleksi, di mana agar siswa itu aktif untuk mengamati, bertanya, dan menarik kesimpulannya sendiri. Lalu yang kedua adalah menggunakan instrumen penilaian afektif.
atau menggunakan alat ukur sikap ilmiah seperti angket dan observasi. Di mana angket atau lembar observasi sikap ilmiah itu bisa dikembangkan menjadi bisa dikembangkan yang membuat sikap siswa itu bisa terukur dengan jelas. Yang ketiga itu integrasi nilai sosial dan lingkungan dalam proyek MIPA. Di sini meningkatkan nilai sosial dan juga lingkungan ke dalam proyek MIPA itu sehingga siswa memahami dampak sains dalam kehidupan nyatanya. Jadi bukan hanya kita secara teorinya, tapi kita tahu nih kalau mempelajari itu dampaknya apa sih, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kembangkan diri melalui pelatihan PBL, STS, dan Inquiry Based Learning. Jadi, melalui pelatihan seperti PBL, STS, dan Based Learning itu merupakan hal yang efektif untuk membangun sikap-sikap ilmiah. Oke, selanjutnya adalah subbab yang kelima, yaitu MIPA untuk pengembangan keterampilan dan penguasaan pengetahuan. Nah, di sini MIPA itu bukan hanya tentang konsep, tapi juga tentang bagaimana berpikir dan bertindak secara ilmiah. Nah, jadi mempelajari MIPA itu tidak hanya sekedar memahami teori ataupun rumus, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih cara berpikir ilmuwan, mengamati fenomena, mencari pola, dan menyimpulkan secara logis. Dimana kan itu termasuk problem solving ya. Jadi ini tuh membantu siswa itu mengembangkan cara berpikir yang sistematis dan objektif dalam menghadapi berbagai masalahnya. Lalu, pembelajaran MIPA itu menumbuhkan pengetahuan konseptual sekaligus keterampilan proses sains. Nah, jadi selain memahami konsep seperti hukum dan teori, siswa itu juga dilatih melakukan proses ilmiah mulai dari observasi, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, hingga menarik kesimpulan. Nah, jadi kan berurut kan secara sistematis ya, mulai dari observasinya bagaimana, nah, hipotesisnya bagaimana, analisisnya bagaimana, dan refleksinya. Nah, sehingga keterampilan itu penting untuk memahami bagaimana sih ilmu pengetahuan dibangun melalui bukti dan penelitian. Nah, lima tahap seperti observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan refleksi inilah yang menggambarkan alur berpikir ilmiah dalam MIPA. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga menciptakan pemahaman lewat proses berpikir kritis dan reflektif melalui problem solving. Nah, selanjutnya, konsep utamanya, mengapa MIPA ini penting? Yang pertama itu adalah membekali siswa dengan pengetahuan ilmiah dan logika sistematis. Di mana MIPA ini tuh mengajarkan bahwa cara berpikir itu berdasarkan bukti dan rasionalitas, bukan hanya asumsi. Jadi hal ini menjadi dasar untuk memahami dunia itu secara ilmiah dan juga logis. Yang kedua, itu adalah melatih berpikir kritis, kreatif, dan berbasis bukti. Jadi siswa itu diajak untuk menganalisis data, mencari solusi yang inovatif, dan juga membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya sebatas hafalan-hafalan saja. Lalu yang ketiga itu adalah menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah. Di mana rasa ingin tahu ini tuh dapat mendorong siswa itu untuk terus mengeksplorasi fenomena alam dan juga teknologi di sekitarnya. Di mana kan sekarang banyak banget fenomena alam dan juga teknologinya semakin canggih. Jadi hal siswa inilah menjadi motor penggerak itu untuk siswa itu siswa itu mengetahui atau mempelajari secara dalam mengenai sains tersebut. Lalu yang keempat itu membangun keterampilan memecah masalah atau problem solving. Nah, di sini melalui pendekatan eksperimental dengan berpikir ilmiah, siswa itu belajar memecahkan persoalan nyata dengan cara sistematis dan terukur. Jadi apa sih problem solvingnya itu diterima gitu si siswa tersebut tuh. Jadi siswa tersebut tuh bisa apa ya? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa menjawab apa ya? Hal-hal yang memang mereka tadinya tidak diketahui dan mereka ketahui itu dengan sistematis dengan cara problem solving tersebut. Jadi MIPA itu bukan hanya soal hasil akhir, tapi menekankan proses berpikir ilmiah yang membentuk cara berpikir logis dan reflektif. Nah, di sini itu bahwa MIPA itu seharusnya memang menekankan proses berpikir ilmiahnya, bukan hanya hasil akhir belajar. Yang artinya, itu bagaimana sih siswa sampai pada pemahaman itu jauh lebih penting daripada sekadar nilai yang diperoleh. Jadi, daripada nilai bagus, tapi kalau siswanya nggak paham, ada buat apa gitu. Pesannya seperti itu. Nah, selanjutnya ialah
penguasaan pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Yang pertama itu penguasaan pengetahuan dalam pembelajaran MIPA. Nah, penguasaan pengetahuan ini yang pertama itu adalah meliputi fakta, konsep, prinsip, teori, dan juga hukum ilmiah. Yang artinya, nah, MIPA ini tuh tidak hanya berisi kumpulan informasi, tetapi juga hubungan antar konsep yang menjelaskan fenomena alam secara menyeluruh. Dari hal sederhana seperti gaya gravitasi hingga teori atom dan juga reaksi kimia. Itu kan tidak langsung ya, tetapi kayak sistematis tuh pembelajarannya. Jadi dihubungkan dulu konsep-konsepnya. Nggak hanya satu konsep, tetapi pasti berbagai-berbagai konsep, berbagai berbagai pikiran dan juga berbagai pendapat yang secara terbuka. Akhirnya lah terbentuklah teori-teori seperti gaya gravitasi, teori atom, ataupun reaksi kimia. Yang kedua, itu tidak hanya menghafal, tetapi memahami dan menerapkan dalam konteks nyata. Jadi di sini itu pembelajaran MIPA itu yang baik itu yang baik menuntut siswa itu untuk mengerti makna dan juga fungsi si konsep tersebut, bukan hanya menghafal rumusnya. Jadi kita tidak hanya menghafal misal rumus dari mol adalah gram per mr, tapi kita harus tahulah makna dan fungsi dari si rumus mol tersebut. Kan rumus mol untuk mengetahui apa? Bisa mengetahui molaritas misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi siswa itu nggak hanya menghafal hafal-hafal rumus aja, tapi kita tidak tahu konsepnya karena kan tidak selalu pengerjaan itu sesuai dengan rumusnya, tetapi kayak misalnya secara apa ya, tidak tidak secara angka gitu, tapi secara teorinya gitu. Nah, selanjutnya ialah pengetahuan harus dinamis, bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang statis. Jadi, siswa itu perlu diajak untuk menerapkan pengetahuan itu dalam situasi baru agar dapat berpikir fleksibel dan solutif terhadap masalah di dunia nyata. Karena kan belum tentu kejadian yang eh, materi yang diajarkan sekarang itu akan sama dengan apa ya, dengan yang dekat dengan materi yang mereka pahami di beberapa tahun yang akan datang gitu loh. Jadi kita tuh sebisa mungkin harus mencari cara baru dan kedepannya bagaimana gitu, kayak penerapan konsep ini untuk masa sekarang dan masa depan, karena kan belum tentu di masa depan siswa tersebut tuh masih menggunakan metode yang diajarkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah penguasaan keterampilan. Jadi, di sini penguasaan keterampilan itu yang pertama itu adalah mengamati, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan. Jadi, disinilah inti dari proses ilmiah, di mana siswa itu belajar bagaimana sih ilmuwan itu bekerja, mulai dari mengamati fenomena hingga menemukan kesimpulan dari apa yang mereka temukan atau berdasarkan data yang mereka temukan. Nah, selanjutnya adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif juga bagian yang penting, yang merupakan bagian dari problem solving. Nah, selain langkah eksperimen, siswa itu dilatih untuk mengevaluasi hasil, berpikir alternatif, dan menciptakan ide baru untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dan yang ketiga itu adalah pembelajaran itu harus berbasis pengalaman aktif dan eksploratif. Jadi, agar keterampilan itu terus berkembang, itu siswa itu harus melakukan, bukan hanya mendengar, di mana aktivitas seperti eksperimen, proyek, ataupun ataupun observasi langsung itu akan membuat belajar itu lebih bermakna. Contohnya itu adalah model project based learning yang mungkin tadi sedikit sudah disinggung ya oleh Ujli, dan juga inquiry based learning yang dimana model-model tersebut itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa pengetahuan tanpa keterampilan akan pasif dan keterampilan tanpa pengetahuan akan kehilangan arah. Karena antara pengetahuan dan keterampilan memiliki hal yang berkaitan, atau pasti di mana ada pengetahuan di situ ada keterampilan, dan di mana ada keterampilan di situ ada pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam pembelajaran MIPA. Nah, yang pertama itu adalah rancang aktivitas eksploratif dan reflektif, di mana guru itu perlu mendesain mengenai kegiatan yang menantang siswa untuk berpikir dan mencoba dan merenungkan hasilnya. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan penilaian proses, bukan hanya hasil akhir. Jadi kita itu apa ya? Bagaimana menilai siswa berpikir dan bekerja jauh lebih penting daripada sekedar nilai ujian aja gitu loh. Terus yang ketiga itu hubungkan materi dengan masalah sosial dan lingkungan, di mana
Hal ini itu dilakukan agar siswa itu sadar bahwa sains itu tidak terpisah dari kehidupan nyata. Misalnya, kimia dalam pengolahan limbah atau biologi dalam isu lingkungan. Itu kan ini ya antara MIPA dan sains, MIPA dan kehidupan gitu. Bagaimana pengolahan pengolahan limbah secara kimia itu, tapi kan dengan apa sih dampaknya ke kehidupan. Selanjutnya itu adalah mendorong siswa aktif bertanya dan bereksperimen. Jadi di sini itu dapat mendorong sikap ingin tahu, di mana sikap ingin tahu itu kan merupakan pondasi dari pembelajaran MIPA yang bermakna. Lalu selanjutnya itu menggunakan alat ukur keterampilan berpikir kritis, di mana guru ini bisa membantu perkembangan siswa, misalnya secara rubrik observasi ataupun lembar refleksi. Jadi, guru itu sebaiknya menjadi fasilitator yang membimbing proses berpikir ilmiah, bukan hanya sekadar penyampaian konsep-konsep secara teori. Nah, di sini selanjutnya adalah melek IPA merupakan literasi sains. Nah, jadi di sini tujuan akhir pembelajaran MIPA adalah menghasilkan siswa yang paham sains dan mampu menerapkannya. Yang kedua, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, siap menghadapi tantangan global. Nah, dari sinilah, jika memang kita melek IPA dan juga literasi sains, dan apa sih, berpikir secara ilmuwan, secara ilmiah dan kritis, dan menerapkan problem solving, maka tujuan akhir pembelajaran MIPA itu akan menghasilkan siswa-siswa yang sudah disebutkan tadi. Nah, adapun tolok ukur berpikir kreatif, yang pertama itu adalah fluency, yaitu menghasilkan banyak ide dan solusi. Lalu ada flexibility, yaitu melihat masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga itu originality, yaitu menemukan ide yang unik dan baru. Yang keempat itu elaboration, yaitu mengembangkan ide secara mendalam. Yang kelima itu redefinition, yaitu mendefinisikan ulang masalah untuk solusi yang baru. Nah, dari tolak ukur berpikir kreatif ini, MIPA ini berperan penting untuk membentuk siswa berpikir ilmiah dan kreatif, di mana siswa itu dapat mengetahui penguasaan pengetahuan dan keterampilan proses sains yang harus seimbang. Guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif, yang tujuan akhirnya siswa melek sains, berkarakter, dan siap menghadapi dunia nyata. Nah, oke, selanjutnya itu sebab yang terakhir, yaitu MIPA sebagai tujuan pendidikan. Nah, apa sih MIPA sebagai tujuan pendidikan? MIPA tidak hanya berisi kumpulan rumus, teori, atau fakta-fakta ilmiah yang harus dihafal, tetapi lebih kepada proses berpikir ilmiah, yaitu bagaimana seseorang mengamati fenomena, menganalisis secara logis, mencari bukti, dan menarik kesimpulan yang rasional. Jadi, dengan kata lain, MIPA itu melatih kita melihat dunia dengan sudut pandang ilmiah gitu. Ketika ada masalah, tidak asal mendebak aja, ih ini mah gara-gara ini gitu. Misal kayak apa ya? Oh, tersesat di hutan gara-gara apa? Diiniin hantu atau apapun sebagainya. Tapi kan ada secara ilmiahnya juga. Lalu di mana di mana mencoba mencari penyebab dan soalnya berdasarkan data dan logikanya. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka aja sesuatu hal yang kita ketahui itu. Jangan apa ya? Jangan diterima secara mentah-mentah gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep umum. Mengapa MIPA jadi tujuan pendidikan? Yang pertama itu, MIPA itu bukan sekadar mata pelajaran, tapi sarana membentuk siswa berpikir ilmiah dan inovatif. Jadi tujuan MIPA itu sebenarnya dalam pendidikan itu bukan hanya mentransfer pengetahuan dan melatih cara berpikir seperti ilmuwan yang kritis, sistematis, dan kreatif, tetapi juga mencari solusi. Nah, solusinya itu ya berupa problem solving tersebut. Nah, yang kedua itu adalah mendorong literasi sains agar masyarakat memahami dan menerapkan sains dalam kehidupan. Di mana literasi sains itu berarti mampu memahami dan menggunakan pengetahuan ilmiah itu untuk membuat keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya soal kesehatan, energi, ataupun lingkungan. Jadi mereka lebih apa ya, lebih terbuka mengenai sains terhadap lingkungan agar lingkungan mereka juga terjaga. Nah, jadi di sini itu apa sih prosesnya itu dari MIPA, berpikir ilmiah, literasi sains, dan peningkatan kualitas hidup. Jadi dari MIPA inilah kita dapat berpikir ilmiah. Dari berpikir ilmiah itu didapatkan dari bagaimana kita literasi sains tersebut. Nah, di mana dari ketiga tersebut itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, selanjutnya adalah penguasaan pengetahuan dan literasi sains. Jadi, penguasaan pengetahuan dan literasi sains itu dapat kita
dapat dilakukan dengan mempelajari fakta, konsep, prinsip ilmiah dan aplikasinya. Jadi di sini itu siswa itu perlu memahami dasar ilmiah suatu fenomena misal dari hukum Newton, reaksi kimia hingga siklus ekosistem, lalu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Lalu yang kedua adalah literasi sains, di mana literasi sains itu merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah yang nyata. Jadi, literasi itu bukan hanya tahu tentang teorinya aja, tapi bagaimana seseorang itu menggunakan sains itu secara bijak. Misalnya, contohnya itu memahami isu perubahan iklim ataupun keamanan pangan. Jadi, secara sains itu bagaimana sih? Kenapa? Misal sekarang Cirebon lagi hujan, angin, gede banget. Kenapa tuh? Kayak gitu. Nah, lalu di mana tujuan akhirnya itu bukan hanya tahu secara sains, tapi mahir dalam penerapannya. Selanjutnya, itu adalah keterampilan dan pemecahan masalah. Yang pertama itu siswa itu dilatih jadi problem solver, di mana mengamati, bertanya, bereksperimen, dan berlogika. Jadi, di sini itu pembelajaran MIPA itu mengasah kemampuan siswa itu dalam berpikir ilmiah itu untuk mencari solusi dari fenomena atau masalah yang akan mereka hadapi. Lalu yang kedua itu adalah fokus pada berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kolaboratif, dan kreatif. Jadi, di mana tantangan abad ke-21 ini kan menuntut siswa itu untuk bisa menganalisis dan berkolaborasi, di mana itu MIPA itu mampu membantu mereka untuk mengembangkan 4C skill, yaitu critical, creative, collaborative, dan communicative. Nah, selanjutnya itu adalah listen study, yaitu di mana dengan listen study ini dapat meningkatkan karakter dan juga kemampuan abad 21 tadi yang sudah disebutkan, yaitu critical, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Nah, selanjutnya itu adalah sikap dan karakter ilmiah. Yang pertama, sikap dan karakter ilmiah itu dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, lingkungan, dan sikap terbuka. Jadi, kita tuh dengan mempelajari IPA itu dapat mendorong siswa untuk bertanya, mencari tahu, dan bertanggung jawab terhadap dampak ilmu pada lingkungan dan masyarakatnya. Lalu selanjutnya itu sains membantu siswa menghargai teknologi dan kehidupan sehari-hari. Seperti lewat MIPA ini tuh kita bisa apa ya, belajar bahwa teknologi dan inovasi itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada prosesnya. Selanjutnya adalah implikasi bagi desain pembelajaran. Yaitu yang pertama itu gunakan metode saintifik, di mana saintifik itu secara sistematis, yaitu mengamati, bertanya, bereksperimen, berlogika, mempresentasikan, dan berinovasi. Jadi, guru itu sebaiknya menerapkan langkah-langkah saintifik agar siswa itu mengalami langsung proses berpikir ilmiah tersebut. Lalu selanjutnya adalah hubungkan materi dengan konteks nyata dan teknologi. Jadi, di sini itu contohnya itu membahas konsep energi lewat isu panel surya ataupun biogas. Jadi, supaya si siswa ini bisa melihat manfaat nyata dari MIPA dan kehidupan tersebut. Dan yang terakhir yaitu nilai sikap, keterampilan, dan konsep secara seimbang. Jadi di sini penilaian itu sebaiknya tidak hanya fokus pada nilai ujian, tapi juga bagaimana siswa berpikir, bersikap, dan berkolaborasi dalam proses belajar. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Tadi kita udah menjelaskan banyak banget ya dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian dari MIPA dan juga problem solving ini. Didapatkan kesimpulan bahwa pendidikan MIPA itu tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga membentuk cara berpikir logis, kritis, dan kreatif melalui problem solving ilmiah. Pembelajarannya juga melatih siswa mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara nyata dengan menghubungkan teori dan praktik. Selain itu, MIPA juga menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Di mana metode seperti inquiry learning, STS, dan PBL itu dapat memperkuat kemampuan berpikir serta penerapan sains dalam kehidupan, menjadikan siswa yang lebih kompeten, inovatif, dan beretika di era modern. Nah, jadi udah materi yang banyak tadi ya, kita udah menemukan hasilnya gitu, kesimpulannya yang dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke pantun buat merefleksikan ya. Oke, langsung aja ya. Nanti boleh teman-teman di kelas bilang cakep. Cakep ya. Oke, belum ya? Oke, Ya. oke, oke. Belajar fisika hitung gaya. Cakep. Oke. Kimia pun ikut Kimia pun. menyapa. Oke. Oke. Cakep. Problem solving jadi upaya.
agar ilmu makin bermakna. Seperti itu teman-teman. Karena MIPA itu harus berikatan gitu ya dengan problem solving. Problem solving ini punya banyak sekali manfaat gitu. Selalu beriringan dengan kehidupan kita yang sudah berbeda dengan ya 4.0, 5.0 dan sebagainya gitu. Sangat berpengaruh gitu dalam MIPA, sains dan sebagainya. Ya, betul sekali. Jadi, sedikit quotes terakhir, Oke, yaitu boleh. karena setiap rumus dan percobaan bukan sekadar angka, tapi cara kita memahami dunia dan memecahkan masalah. Oke, Sekian jadi dari harus ada kelompok, caranya ya. ya, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.